mau wali jena ngadu dicanangkan di anak dia kanan pengiran pemuka Tuhan hanya kanan serta rasa syukur atas persatuan dan kebersamaan. Salaman. Ya. Dan penyembang kiur untuk berada di Media sosial ribut gara-gara kepala kerbau, tetapi yang paling emosional justru bukan masyarakat adat Lampung. Juru bicara PDIP Guntur Romli membaca prosesi adat yang dijalani oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai simbol bahwa Jokowi sedang menabuh genderang perang terhadap PDIP. Sementara Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira memilih menanggapinya dengan nada sindiran. Ia mengaku tidak memahami adat Lampung, lalu tertawa ketika muncul anggapan bahwa prosesi tersebut dimaksudkan untuk menghina PDIP. Menurut Andreas, lambang PDIP bukan kepala kerbau, melainkan banteng bermoncong putih. Disinilah letak persoalannya. Bukankah para elit politik juga tahu bahwa prosesi tersebut merupakan bagian dari tradisi adat Lampung Pepadun? Tokoh adat sudah menjelaskan bahwa meletakkan ujung kaki di atas kepala kerbau adalah ritual turun-temurun yang syarat makna filosofis. Namun, ritual budaya itu justru lebih dahulu ditarik ke gelanggang politik dan dimaknai sebagai pesan permusuhan. Selama ini, PDIP selalu tampil sebagai partai besar yang percaya diri. Elit-elitnya berkali-kali mengatakan partainya tetap solid dan tidak terusik oleh langkah politik Jokowi. PSI bahkan kerap dipandang sebelah mata sebagai partai kecil yang belum sekelas dengan PDIP. Namun, jika benar demikian, mengapa hampir setiap langkah Jokowi selalu mendapat respons? Mengapa sebuah prosesi adat pun dibaca sebagai simbol politik? Pertanyaan itu kemudian ikut bergema di media sosial. Banyak warganet justru menilai reaksi sebagian elit PDIP memperlihatkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Salah satu komentar yang ramai dibagikan berbunyi, yang membingungkan adalah kenapa partai itu kok jadi emosian, sewot dan marah-marah. Katanya tidak khawatir dan yakin partainya tetap solid. Kalau memang yakin, nggak perlu dikomentari apalagi sampai emosi kalau Pak Jokowi mau keliling Indonesia atau keliling dunia sekalipun. Kok jadinya seperti mantan pacar yang masih kepo dan sewot sama mantannya? Apalagi kunjungan Jokowi ke Lampung justru memperlihatkan fakta yang sulit dibantah. Antusiasme masyarakat terlihat sangat besar. Di Kota Gajah, Lampung Tengah, ribuan warga membadati lokasi untuk menyambut kedatangannya. Banyak yang berebut bersalaman dan bersuah foto. Jokowi menyempatkan membeli jajanan UMKM, mentraktir anak-anak, hingga mendengarkan aspirasi warga mengenai perbaikan jalan. Suasana serupa juga terjadi di sentra UMKM Maliosewu, Pringsewu. Sejak pagi, masyarakat sudah menunggu kedatangannya. Ratusan stan kuliner dipenuhi warga yang ingin melihat Jokowi dari dekat. Bahkan saat mengunjungi Museum Ketransmigrasian Lampung, sambutan hangat masyarakat kembali terlihat. Fakta-fakta itu kemudian memunculkan spekulasi di ruang publik. Jangan-jangan yang membuat sebagian elit PDIP gelisah bukanlah prosesi kepala kerbaunya, melainkan besarnya magnet politik Jokowi. Terlebih setelah ia semakin dekat dengan PSI. Kekhawatiran bahwa kader maupun pemilih PDIP yang selama ini loyal kepada Jokowi perlahan bergeser ke PSI. Sementara itu di media sosial potongan video berdurasi beberapa detik beredar tanpa penjelasan mengenai konteks adat yang melatar belakanginya. Ada yang menganggap Jokowi sedang menghina kerbau. Ada yang menghubungkannya
dengan simbol partai politik. Bahkan ada yang membangun berbagai teori seolah-olah prosesi tersebut mengandung pesan politik yang tersembunyi. Netizen kemudian mengaitkan kepala kerbau itu dengan simbol PDIP, yakni banteng bermoncong putih. Padahal kerbau jelas bukan banteng. Namun logika media sosial memang seringkali tidak membutuhkan ketepatan. Yang dibutuhkan hanyalah sesuatu yang mampu memancing emosi dan perdebatan. Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyatakan, prosesi meletakkan kaki di atas kepala kerbau merupakan bentuk penghormatan adat kepada Jokowi yang diberikan oleh pimpinan adat Lampung. Ia bahkan menilai komentar elit PDIP justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap budaya Lampung. Bestari juga mengingatkan bahwa ritual tersebut telah ada jauh sebelum Republik ini berdiri, apalagi sebelum lahirnya partai-partai politik modern. Budayawan Ansori Jausal menjelaskan bahwa fokus prosesi tersebut bukanlah pada tindakan menginjak kepala kerbau, melainkan penanda bahwa penyembelihan kerbau telah dilaksanakan sebagai bagian dari tata cara adat. Kerbau dalam masyarakat Lampung sejak dahulu merupakan simbol kesejahteraan dan pengorbanan. Ia menjadi bagian dari berbagai tahapan penting kehidupan, mulai dari lahiran, pernikahan, hingga pengangkatan gelar adat. Penjelasan serupa disampaikan oleh tokoh adat Lampung Pepadun Mawardi Harirama. Menurutnya, meletakkan jari kaki di atas kepala kerbau memang merupakan bagian dari prosesi adat yang telah berlangsung turun-temurun. Secara lahiriah, ritual itu melambangkan kedudukan sosial seseorang yang memperoleh gelar adat. Secara batiniah, ritual tersebut mengandung pesan agar manusia mampu menaklukkan hawa kebinatangan dalam dirinya sendiri, sehingga setiap langkah kehidupan dijalaninya dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Media sosial memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mempercepat arus informasi. Namun, kecepatan tidak selalu berjalan beriringan dengan kedalaman. Algoritma memberi penghargaan kepada konten yang memancing emosi, bukan kepada penjelasan yang membutuhkan kesabaran untuk dipahami. Jadi tidak mengherankan apabila polemik ini lebih cepat menjadi viral dibandingkan klarifikasinya. Di Lampung, kerbau memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Di Toraja, kerbau juga menjadi bagian penting dalam upacara adat. Di Bali, babi memiliki makna tersendiri dalam sejumlah ritual. Perbedaan semacam ini tidak bisa dipaksa mengikuti satu cara pandang yang seragam. Bukan berarti semua tradisi harus diterima tanpa ruang diskusi. Kebudayaan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Kritik terhadap suatu tradisi merupakan sesuatu yang wajar selama dilakukan berdasarkan pemahaman yang utuh. Yang menjadi masalah adalah ketika penilaian lahir lebih dahulu daripada pengetahuan. Ketika prasangka menggantikan rasa ingin tahu. Peristiwa di Lampung menjadi pelajaran bahwa literasi budaya sama pentingnya dengan literasi politik. Kita terlalu sering mengaku bangga terhadap keberagaman Indonesia, tetapi terlalu jarang meluangkan waktu untuk memahami makna di balik keberagaman tersebut. Kita juga mudah mengutip semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi sering gagal mempraktikkan semangatnya ketika berhadapan dengan tradisi yang berbeda dari pengalaman kita. Polemik kepala kerbau bukan hanya berbicara tentang Jokowi, PDIP, atau PSI. Semua itu adalah peristiwa yang suatu saat akan berlalu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat belajar memisahkan antara simbol budaya dan kepentingan politik. Sebab pada akhirnya
yang diinjak oleh Jokowi dalam prosesi adat itu memang kepala kerbau, bukan kepala banteng bermoncong putih. Yang membuatnya berubah menjadi polemik bukan ritual adatnya, melainkan tafsir politik yang dipaksakan masuk ke dalamnya.